Ada satu surah dalam Al-Quran yang terasa seperti cermin bagi kehidupan modern, padahal ia diturunkan lebih dari 14 abad yang lalu di sebuah kota para pedagang dan rival suku yang mengukur nilai diri mereka dari jumlah unta, emas, dan besarnya kabilah. Itulah surah At-Takatsur, surah ke-102, hanya 8 ayat. Namun dalam 8 ayat itu, Allah membongkar salah satu ilusi paling kuat yang pernah dikejar hati manusia, keyakinan bahwa lebih banyak pada akhirnya akan terasa cukup. Surah ini tidak dimulai dengan pembukaan yang lembut. Ia langsung menegur, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Kata alhaakum berasal dari lah, sesuatu yang membuat lalai, yang menyibukkan, yang begitu menyerap perhatian sampai membuat kita lupa pada hal yang benar-benar penting. Sementara at-takatsur adalah perlombaan untuk menambah lebih banyak harta, status, anak, pengikut, pencapaian, apapun yang dianggap penting oleh dunia. Kedua kata ini menggambarkan semacam hipnosis kolektif, masyarakat yang begitu sibuk mengejar lebih hingga lupa untuk apa mereka hidup. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini awalnya dipahami sebagai sindiran terhadap persaingan antara dua kabilah Quraisy, Bani Abdul Manaf dan Bani Saham, yang saling membanggakan jumlah anggota mereka, bahkan sampai menghitung yang sudah meninggal untuk mengungguli satu sama lain. Al-Qurtubi memperluas maknanya. Ini bukan hanya tentang satu suku atau satu zaman, ini tentang naluri manusia untuk mengukur nilai diri dari akumulasi dan tenggelam dalam perlombaan itu sampai hidup terasa kabur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan sangat jelas, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Padahal hartamu hanyalah apa yang kamu makan lalu habis, apa yang kamu pakai lalu usang, atau apa yang kamu sedekahkan lalu kekal. Selain itu, semuanya akan menjadi milik ahli waris. Ada sesuatu yang diam-diam menghantam dari kata alhaakum, melalaikan. Bukan merusak, bukan menghancurkan, hanya melalaikan. Karena seringkali memang begitu. Bukan perubahan besar menuju keburukan, tapi tumpukan kesibukan, ambisi, dan keinginan, sampai suatu hari kita sadar, hal-hal yang paling penting sudah lama terabaikan. Lalu datang ayat kedua yang terasa seperti pintu yang tertutup perlahan. Hatta zurtumul makabir, sampai kalian mengunjungi kubur. Kata zurtum, mengunjungi, membuat para ulama berhenti sejenak. Dalam bahasa Arab, ziarah itu sementara, datang lalu pergi. Tapi kubur bukan tempat yang kita tinggalkan. Mengapa Allah menyebutnya kunjungan? As-Sa'di menjelaskan, ini isyarat lembut bahwa kubur bukan tujuan akhir. Tubuh kita berkunjung ke tanah, tapi ruh melanjutkan perjalanan menuju hisab, menuju catatan amal, menuju apa yang kita kirimkan sebelumnya. Ada juga yang memahami bahwa perlombaan takatsur itu terus berjalan sampai kematian tiba dan memutuskannya. Kita masih sibuk menghitung, bersaing, lalu tiba-tiba kubur datang, tidak menunggu kita siap, puas, atau selesai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan makna ini, bahwa yang benar-benar tersisa hanyalah apa yang kita kirimkan ke akhirat. Semua yang kita kumpulkan, kejar, dan gelisahkan, tidak ada yang ikut bersama kita ke dalam kubur. Al-Quran mengulang tema ini berkali-kali. Dalam surah Al-Hadid, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga dan berlomba dalam harta serta anak. Bukan hartanya yang salah, tapi menjadikannya tujuan utama, itulah yang melalaikan. Kemudian nada surah berubah drastis, dari pengamatan menjadi peringatan. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Kata kalla adalah penolakan yang tegas, seolah berkata, berhenti, jalan ini tidak seperti yang kamu kira. Lalu diulang lagi, lebih kuat. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Pengulangan ini bukan tanpa maksud. Al-Qurtubi menjelaskan, yang pertama untuk kehidupan dunia,
Yang kedua, untuk saat kematian dan setelahnya. Kalian akan tahu apa yang dulu kalian abaikan. Ibnu Katsir menyebut gaya bahasa ini sebagai bentuk penegasan yang mendesak. Ada ilmu yang datang perlahan melalui belajar, dan ada ilmu yang datang sebagai kenyataan pahit saat sudah terlambat untuk mengubah apapun. Ayat ini membuat jiwa yang reflektif terasa tersadar. Bukan sekedar takut, tapi sadar bahwa akan ada satu momen di mana semuanya menjadi jelas. Semua alasan seperti nanti saja, kalau sudah cukup, atau kalau sudah tenang, akan terbuka sebagai ilusi. Lalu surah ini membawa kita lebih jauh. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yang yakin. Ilm al-yakin adalah tingkat keyakinan. Para ulama menjelaskan ada 3 tingkat, mengetahui, melihat, dan mengalami langsung. Ayat ini menyiratkan, jika kalian benar-benar yakin, kalian tidak akan hidup seperti sekarang. Masalahnya bukan kita tidak percaya, tapi keyakinan itu belum terasa nyata dalam hidup. Latarawunnal jahim. Sungguh, kalian pasti akan melihat neraka. Summa latarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini bukan kemungkinan, ini kepastian, dan disebutkan sekarang sebagai peringatan sebelum benar-benar melihatnya nanti. Dan surah ini ditutup dengan pertanyaan yang sangat dalam. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian pada hari itu kalian pasti akan ditanya tentang nikmat. Nikmat bukan hanya kemewahan, tapi hal-hal sederhana, kesehatan, air, makanan, waktu, rasa aman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan kurma dan minum air bersama sahabat, lalu berkata, ini termasuk nikmat yang akan kalian ditanya. As-Sa'di menjelaskan, ini bukan sekedar pertanyaan, tapi hisab. Apakah kita bersyukur? Apakah kita menggunakan nikmat itu untuk mendekat kepada Allah atau justru menjauh? Surah ini dimulai dengan kejar-kejaran lebih banyak dan berakhir dengan pertanyaan tentang apa yang sudah kita miliki. Kita sibuk mengejar yang belum ada, tapi akan ditanya tentang yang sudah ada. Surah At-Takatsur hanya 8 ayat, bisa dibaca kurang dari 1 menit. Tapi ia memuat diagnosis lengkap penyakit manusia dan juga obatnya. Penyakitnya terlena oleh lebih banyak. Obatnya, keyakinan. Keyakinan yang bukan hanya di kepala, tapi yang mengubah cara kita hidup, cara kita menghabiskan waktu, cara kita melihat nikmat sekecil apapun. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, aku bertemu orang-orang yang lebih takut kehilangan nikmat daripada kalian takut terhadap neraka. Itulah kesadaran yang ingin ditanamkan oleh surah ini. Bukan rasa bersalah yang melumpuhkan, tapi kesadaran yang jernih. Tahu apa yang kita punya, kenapa kita punya, dan siapa yang memberikannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar yakin dan hidup sesuai dengan keyakinan itu.